ada. Setelah ditumbang, pilar itu tidak ada lagi. Dan waktu sebelum ditumbang, kami sama-sama mengukur dengan pihak PTPN. Mengukur 100 meter dari bibir sungai. Dan dipatokkan di sana dan bersama-sama sepakatin. Ada upaya-upaya lain Bapak, misalnya membuat satu pengajuan kepada pemerintah atau wakil-wakil kita di DPR, Pak? Sampai saat ini masih belum, Pak. Tapi kita lagi mengupayakan. Tetapi mereka yang melaporkan saya ke pihak Polres dengan tuduhan, ya, laporan katanya penggarapan ataupun apa bentuknya saya belum tahu. Cuman persisnya sudah dilaporkanlah saya ke pihak kepolisian. Terjadi masalah konflik di internal di lapangan ini, di sini HGU. Jadi kami pertanyakan, kalaulah ternak kami juga tidak bisa, sampai mana tapal batas HGU sebenarnya? Agar dia bisa memberikan sarana dan prasarana untuk operasi merah putih dan sarana untuk masyarakat, kantor desa, dan fasilitas umum lainnya di sini. Izin Pak, kami dari IGB TV Media Infocom. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Ikro Sinaga. Ya, gimana Pak terkait persoalan kemarin yang sempat viral ini terkait HGU dan penanaman ulang oleh pihak Kebun Sungai Putih? Apa yang menjadi persoalan Pak dan bagaimana harapan-harapan warga terkait itu? Pertama, kami merasakan adanya hal-hal yang minta penjelasan. Dengan penumbangan ini atau replanting ini, pihak PTPN memberi surat kepada saudara kita ini, Lana, untuk agar rumahnya dikosongkan. Dengan itu, tidak ada menerima apapun bentuknya bantuan dari pihak PTPN. Belum lagi selesai permasalahan rumah ini diselesaikan, pihak PTPN mau membuat tapal batas dengan mengeruk parit seperti buat benteng. Buat parit itu kan efeknya banjir kepada masyarakat. Yang mana selama ini banjir itu tidak tahu kapan datangnya. Tetapi secara tidak langsung pihak PTPN membuat tapal batas itu dengan parit, dengan dibantu dengan benteng, itu limbah ataupun banjir yang akan datang, itu akan menjadi tinggi. Yang selama ini air itu bisa sampai mengurus ke wilayah perkebunan. Apabila terjadi banjir, pihak perkebunan pun sama sekali tidak pernah datang kemari. Jangankan memberi bantuan, melihat aja pun tidak. Nah, ini kami pernah komplainkan kepada pihak perkebunan pun hanya tidak menjawab apa yang kami pertanyakan. Selanjutnya, belum lagi selesai masalah satu rumah sama masalah parit, timbul lagi surat jangan lagi ternak masuk ke areal perkebunan. Jadi selama ini semuanya itu masyarakat dianggap bagaimana dengan pihak perkebunan. Dengan lahan yang ada di sini HGU, jadi kami pertanyakan, kalaulah ternak kami juga tidak bisa, sampai mana tapal batas HGU sebenarnya? Karena di sini setahu kami sesuai dengan Kepmen PUPR nomor 28 tahun 2015, batas padan Sungai Ular itu 100 meter dari bibir sungai. Itu dasnya. Setahu kami begitu. Karena kami baca dan sesuai dengan keputusan itu. Begitu kami pertanyakan pihak perkebunan keberatan. Loh, kami ini keputusan menteri PUPR jelas nomor 28 tahun 2015. Pihak perkebunan merasa itu tidak. Pihak BWS 2 yang menumpang di lahan PTPN, bukan punya BWS 2 sepadan itu punya PTPN. Jadi kami pertanyakan, di sana ada pilar dari BWS 2 sedua patok. Jadi itu tanda apa? Kalau memang bukan milik BWS 2, kenapa BWS 2 berani memasang pilar di tempat orang lain? Pihak BWS 2 yang menumpang di lahan PTPN, bukan punya BWS 2 sepadan itu punya PTPN. Jadi kami pertanyakan, di sana ada pilar dari BWS 2 sedua patok. Jadi itu tanda apa? Kalau memang bukan milik BWS 2, kenapa BWS 2 berani memasang pilar di tempat orang lain? Nah, itu pertanyaan kami. Oh enggak, kata
pihak perkebunan mengatakan bahwa ini lahan kami. Kami pertanyakan, jadi keputusan itu batasnya cuma 15 meter dari bibir sungai. Itu langsung disampaikan pihak Manajer, manajemen. ya PTPN langsung, manajer langsung kepada kami. Sedangkan Maksudnya kan kalau batas itu 15 meter, berarti sampai bibir jalan, Pak ya? nggak sampai, Nggak sampai. nggak sampai. Berarti jalan umum ini juga termasuk dipinjam dari HGU itu. Iya, Seperti itu jadinya konsepnya, iya Pak. betul. Terus apa sikap Bapak atas statement mereka seperti itu, Saya Pak? keberatan. Kalau gitu kita panggil lah yang berkompeten, yang punya BPN dan BWS 2 untuk menentukan areal ini milik siapa. Langkah Merah selanjutnya Putih. apakah Yang BPN mana Koperasi Merah Putih hanya bisa menggunakan tanah negara, bukan tanah pribadi, sesuai instruksi presiden, instruksi menteri, instruksi gubernur dan instruksi bupati. Hal itu sudah kita tuangkan dan kita dirikan spanduk. Mereka juga tidak terima. Surat itu kita sudah berikan kepala desa dan koperasi kepada BWS 2. Yang mana surat permohonan untuk mendirikan Koperasi Merah Putih yang ada di Desa Baru, Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Nah, terjadi masalah konflik di internal di lapangan ini, kami sama-sama menahan diri. Tidak ada boleh melakukan aktivitas ini selama belum ada kehadiran mereka di atau pilar BWS 2 di situ, tidak ada lagi. siapa yang kok bisa Ya nggak ada, kalau Pak? menurut kami melihat pandang, kami nggak tahu. Tapi waktu sebelum ini ada, setelah ditumbang pilar itu tidak ada lagi. Dan waktu sebelum ditumbang kami sama-sama mengukur dengan pihak PTPN, mengukur 100 meter dari bibir sungai dan dipatokan di sana dan bersama-sama sepakatin. Kami pun juga tidak melewatin apa yang telah disepakatin dengan pihak PTPN lewat dari 100 meter. Disepakatin itu, itulah kami kami kerjakan. Lewat dari 100 meter tidak kami kerjakan. Nah, sesuai dengan sepadan Sungai Ular. Dan itu sudah sama-sama kita sepakatin dengan perkebunan sambil mengukur sampai mana 100 meter itu. Nah, sampai disitulah wilayah yang kami kerjakan. Jadi pada saat kemarin penentuan patok itu memang masyarakat diundang. Memang pemerintahan diundang ya, Pak? Ya, dan waktu pengukuran itu sama-sama kita mengundang pihak dari desa, dihadirin dengan Babinsa dan polisi desa untuk menyaksikan pengukuran bahwa ini 100 meter untuk sementara ini, inilah disepakatin dengan pihak PTPN. Nah, sambil menunggu sekarang ini jangan ada aktivitas yang ada udah ditanam ini udah biarkan. Itulah sepakatan kami. Cuma pihak PTPN minta mohon spanduk untuk didirikan kantor kepala desa di sini. Dia cabut sama kantor Koperasi Merah Putih dicabut pelangnya, spanduknya. Terus ini ada penanaman, Pak. Ini yang nanam siapa nih, Pak? Ini yang nanam antara masyarakat dengan pihak PTPN. Pihak PTPN menanam kacang-kacangan, pihak masyarakat menanam pisang dan ubi, jagung. Sekarang tidak pernah direalisasi sama pihak perkebunan. Apalagi yang mau 20%. Ya ini akan kita pertanyakan sampai perkebunan. Kalau memang tidak dia melaksanakannya, ya kita akan laporkan. Kepala desa sebelum-sebelumnya pun setiap tahun dia menjabat, dia memohonkan untuk supaya diberikan lahan ini untuk pembangunan fasilitas umum dan sosial dan agama. Dalam tempo 7 kali 24 jam harus keluar. Termasuk rumahnya ini, Pak? Iya, inilah yang mau dihancurkan. Maka kita pertanyakan kapasitasnya. Ini boleh tahu Pak rumah siapa? Ini rumah Pak Klana, rumah Pak Ian, Pak Wagino. Nah, gitu. Apa harapan Bapak kepada pemerintah untuk mengklarifikasi persoalan masyarakat dengan perkebunan ini kira-kira? Kalau saya berharap sesuai dengan permohonan yang saya sebutkan, dia hanya tunjuk pilar sana. Ya saya bilang tunjukkan. Apakah ada di HGU itu perubahan? Kita kan juga tidak tahu. Karena HGU mereka 2009, keputusan menteri 2015. Pasti nanti kan BPN. Ya ini ada kira-kira pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada wakil-wakil kita. Ya, kita minta mohon kepada wakil-wakil ya minimal DPRD tingkat 2 Kabupaten Deli Serdang, tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati, berikanlah bantuan kepada kami yang untuk memperjuangkan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas agama.
Termasuk gubernur, bisa Ya, perlu presiden, Pak. Bila perlu presiden, karena ketentuannya kan dari presiden Koperasi Merah Putih ini. Ini bukan Koperasi Merah Putih, ini bukan dari IKRO, Iya. bukan dari masyarakat ini. Jadi Ini kan apa yang presiden. Bapak sampaikan sama Bapak Presiden Prabowo, Pak? Saya harap dengan ini, Sebutkan, Pak, sebutkan. saya minta dengan ini, mohon kepada Bapak Presiden Prabowo agar periksa dan tindak lanjut pihak PTPN 4 Regional 1 agar dia bisa memberikan sarana dan prasarana untuk Koperasi Merah Putih dan sarana untuk masyarakat, kantor desa dan fasilitas umum lainnya di sini.